Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah guys, kali ini gue bakal ngebawain salah satu berita viral di Indonesia, khususnya di media massa dan juga media sosial. Dimana beberapa waktu ini ada berita viral, ada seorang bos rental mobil yang meninggal karena tertembak oleh si pelaku yang membawa mobilnya kabur. Tepatnya pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan di kilometer 45, tepatnya di Tol Tangerang Merak. Ilyas Abdurrahman, dia harus rela meregang nyawa di tangan seorang pelaku yang membawa mobilnya kabur. Ilyas Abdurrahman ini adalah seorang bos rental mobil. Akibat insiden ini juga guys, seorang teman korban juga mengalami luka yang sangat serius. Gimana kronologi lengkap dari kasus penembakan ini yang bahkan viral di media sosial, khususnya TikTok. Bahkan katanya korban itu sempat meminta bantuan pihak kepolisian namun ditolak. Awal kasus ini bermula di saat mobil Ilyas Abdurrahman disewa oleh seseorang bernama Ajat Supriyatna. Rencananya penyewaan itu akan dilakukan Ajat selama 3 hari dari tanggal 31 sampai tanggal 2 Januari. Nah, dari disepakatilah bahwa mobil yang akan disewa oleh Ajat ini adalah sebuah mobil Brio berwarna oranye. Nah, Ajat Supriyatna ini menyewa sebuah mobil milik Bapak Abdurrahman ini di sebuah rental miliknya bernama Rental Mobil Makurjaya, Mekarsari, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang. Di tanggal 31 itu Ajat Supriyatna datang nih ke rental mobil Pak Abdurrahman. Dia menyewa selama 3 hari. Nah, Ajat Supriyatna ini merental mobil tersebut dengan alasan kalau dia itu bakal menjemput mertuanya di Sukabumi. Namun pada tanggal 1 Januari 2025 guys, saat mobil itu dibawa sama Ajat, tiba-tiba Ajat itu sudah hilang kontak ataupun memutus kontak dengan pihak rental mobil. Hingga pada 1 Januari 2025, anak pertama dari korban memeriksa GPS yang mereka tanam di mobil mereka itu. Itu total ada 3 GPS. Dan ternyata GPS itu sudah diputus oleh pihak ataupun pelaku. Dan juga ada notifikasi yang memunculkan bahwa GPS yang mereka tanam sudah terputus. Nah, disitulah mereka mulai curiga guys. Kenapa nih tiba-tiba GPS di mobil tersebut tiba-tiba diputus? Nah guys, setelah GPS itu sudah tidak aktif nih, mulailah mereka sangat panik. Kenapa nih tiba-tiba GPS itu sudah tidak ada berfungsi? Akhirnya korban dan juga bersama timnya dan juga sama anaknya korban, mereka langsung menuju ke tempat lokasi terakhir kali GPS itu aktif. Dan akhirnya mereka menemukan mobil tersebut di Pantai Anyer Carita. Di saat mereka melakukan pencarian guys, mereka juga sempat berpapasan dengan mobil mereka. Dan di sana mereka melihat bahwa yang menyetir mobil itu bukan lagi si Ajat Supriyatna, melainkan mobil tersebut sudah berpindah tangan ke tangan orang lain. Di saat mereka melakukan pengejaran, mereka melihat ada satu orang yang memiliki sebuah senjata api. Karena dari pihak korban takut terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka mulai membuntuti mobil tersebut berjarak 10 km. Di saat mereka membuntuti mobil itu, nah tadinya mereka pikir mobil itu bakal dibawa ke Lampung. Nah, akhirnya pihak korban itu langsung menghubungi teman-teman yang sesama rental untuk mencegat mobil itu di daerah Bakauheni, Lampung. Namun ternyata mobil itu tiba-tiba berbalik arah menuju ke arah Jakarta. Nah, akhirnya pihak dari korban mulai menelpon lagi karena mobil itu mengarah ke Jakarta. Akhirnya mereka itu langsung meminta bantuan kepada Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Rencananya mereka itu bakal mencegat mobil itu di 3 gerbang tol, Cikande, Bararaja, dan juga Cikupa. Setelah beberapa waktu dilakukan pencarian, tepatnya pada Kamis dini hari, mobil tersebut terdeteksi parkir di sebuah minimarket, tepatnya di kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Disitulah korban dan juga tim-timnya langsung menuju ke mobil itu untuk mengambil alih nih mobil tersebut. Tetapi ternyata di dalam mobil itu masih ada satu pelaku di dalam mobil itu. Sehingga akibat tersebutlah terjadi keributan. Dan pihak korban ini juga tidak tahu guys, ternyata di belakang mobil mereka itu ada sebuah mobil juga Sikira warna hitam yang membuntuti dari belakang. Jadi pelaku itu bukan hanya satu orang guys. Nah, di dalam mobil Sikira warna hitam itu tiba-tiba seseorang itu menembakkan sebuah tembakan sampai 5 kali ke arah para korban yang sedang berusaha buat ngambil mobil mereka. Disitulah terjadi penembakan 4-5 kali dan mengenai seorang korban, nah gitu, si pemilik rental bernama Bapak Ilyas Abdurrahman tadi. Dan juga ada seorang timnya berinisial RAB, dia saat ini sedang berada di rumah sakit dengan kondisi ataupun luka yang sangat serius. Namun bos rental Bapak Ilyas ini harus meregang nyawa karena dia tertembak di bagian dada. Pasca kejadian, kasus itu langsung viral di media sosial. Penyelidikan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga penyelidikan itu dilakukan oleh pihak polisi militer Angkatan Laut. Setelah kejadian itu guys, berita itu viral
naik banget di media sosial, bahkan media massa. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih intensif untuk mencari para pelaku dalam kasus ini. Dan ternyata para pelakunya itu ada seorang TNI Angkatan Laut. Sehingga pada saat penyelidikan dilakukan juga oleh pihak polisi militer Angkatan Laut atau Puspomal. Akibat kasus ini guys, 2 tersangka sudah ditangkap oleh pihak polisian, yaitu Ajat Supriyatna, yaitu adalah tangan pertama yang menyewa mobil ataupun merental mobil dari Pak Abdurrahman, dan juga seorang TNI Angkatan Laut. Tetapi nama ataupun data itu tidak diketahui, kayak masih dirahasiain gitu sama mereka. Diduga nih guys, oknum TNI ini tergiur membeli mobil sama si Ajat Supriyatna dengan harga murah. Dia membeli mobil tersebut seharga 40 juta rupiah. Di tempat kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Pertama berupa mobil, dan juga ada 5 butir selongsong peluru yang digunakan si pelaku menembak korban itu. Dari sejumlah rangkaian dan juga kronologi kenapa hal itu bisa terjadi, ternyata yang paling menarik perhatian warganet itu terkait adanya informasi Kapolsek Cinangka yang menolak memberikan pendampingan terhadap korban untuk mengambil mobil mereka itu dari penyewa. Korban itu awalnya sempat melapor nih ataupun meminta perlindungan untuk mengambil mobil mereka ke si penyewa. Namun ternyata pihak Kapolsek Cinangka itu menolak untuk memberikan bantuan ataupun pendampingan terhadap korban. Nah, terkait informasi yang beredar nih guys, akhirnya AKBP Kemas Indra Natanegara dia memberikan konfirmasi bahwa hal itu tuh tidak benar. Mereka itu tidak bisa melakukan pendampingan terhadap korban lantaran pihak dari korban itu tidak memberikan dokumen yang lengkap. Mereka tuh takut nantinya setelah mereka memberikan pendampingan kepada pihak korban, mereka menyalahi sebuah prosedur mereka. Karena menurutnya prosedurnya tidak dijalankan dengan benar, maka akan melanggar hukum. Namun pihak dari korban mengatakan bahwa mereka itu datang nih ke Polsek Cinangka, sudah membawa BPKB, STNK, dan juga kunci serep bahwa menandakan mobil itu adalah mobil mereka. Dan mereka sudah mengatakan bahwa si korban ini adalah bos rental mobil dan mobilnya sudah dibawa kabur oleh si pelaku. Namun pihak dari Polsek Cinangka tetap tidak mau melakukan pendampingan terhadap korban. Nah, akibat kasus inilah akhirnya penembakan itu terjadi. Kasusnya sampai saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Apakah masih banyak pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut? Dan kenapa si pihak TNI Angkatan Laut itu sampai tega melepaskan tembakan sampai 4-5 tembakan mengenai orang-orang itu? Apakah dia tidak berpikir nantinya orang-orang ini bakal meninggal, dia bakal masuk penjara, bahkan karirnya pun dipertaruhkan, dan juga keluarganya juga dipertaruhkan. Namun dari pihak polisian ataupun pihak tentara militer Angkatan Laut ini tuh mereka tidak memberikan informasi siapa orang yang terduga pelaku dari anggota TNI Angkatan Laut ini. Kita pantau kasus ini sampai selesai. Siapa saja yang bakal jadi tersangka? Apakah masih banyak tersangka yang terlibat di kasus tersebut? Kasus ini masih berjalan dan beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Dan sekarang polisi juga masih mendalami peran masing-masing orang yang tertangkap itu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka, klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah. Tinggalkan komentar ataupun jejak kalian di video ini. Dan mohon bantuan support, like, dan komennya jangan lupa, please. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.